Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan instalasi sistem operasi Linux dengan varian server atau Linux server. Linux server yang akan kita gunakan pada video ini adalah Ubuntu server dengan versi 18.04 atau Bionic Beaver. Nah, kenapa kita menggunakan versi 18.04 ini? Karena untuk instalasi akan lebih mudah jika kita menggunakan versi yang agak sedikit lawas. Karena pada saat video ini dibuat, Ubuntu sudah merilis versi 20.04 LTS. Jadi, versi yang akan kita install saat ini merupakan versi lebih lawas dibanding versi 20.04. Nah, untuk ISO-nya nanti akan disertakan pada deskripsi video ini. Baik, pastikan teman-teman sebelum melakukan instalasi Linux server, teman-teman harus sudah menginstal yang namanya VirtualBox agar kita bisa menginstal Linux server ini tanpa harus melakukan instalasi di komputer kita. Nanti di sini saya akan banyak berbicara tentang GUIS dan host. Nah, apa itu GUIS? GUIS itu adalah sistem operasi yang diinstal pada VirtualBox. Sedangkan host merupakan sistem operasi yang menjalankan VirtualBox. Jadi sederhananya adalah GUIS adalah sistem operasi yang dijalankan, sedangkan host adalah sistem operasi yang menjalankan. Baik, sekarang kita buat virtual machine-nya terlebih dahulu. Kita klik new, kemudian kita ketik namanya Ubuntu server 18.04. Kemudian kita next. Nah, untuk alokasi memorinya kita alokasikan sebesar 2 GB saja. Kemudian untuk alokasi harddisknya di sini kita akan membuat 10 GB saja. Nah, setelah itu kita setting. Pada bagian setting ini ada beberapa konfigurasi yang harus kita ubah. Salah satunya adalah bagian network atau jaringan. Nah, bawaan dari VirtualBox biasanya menyertakan jaringan tipe NAT atau Network Address Translation. Nah, kenapa kita tidak menggunakan NAT ini? Karena NAT ini akan memberikan IP yang berbeda antara host dengan GUIS. Jadi, antara host dan GUIS tidak bisa saling berkomunikasi karena IP yang didapatkan untuk komputer GUIS akan berbeda segmen atau subnet. Oleh sebab itu, kita akan menyamakan antara host dan GUIS jaringannya dengan menggunakan tipe jaringan bridge. Nah, di sini untuk name-nya, jika teman-teman menggunakan sistem operasi Windows untuk hostnya, pasti namanya tidak seperti ini, ya. Karena WLP 3S0 biasanya muncul di sistem operasi Linux. Nah, untuk itu sesuaikan dengan melihat device manager. Nah, biasanya terlihat untuk nama perangkat WiFi-nya apa dan perangkat LAN-nya apa gitu ya. Nah, di sini karena saya menggunakan jaringan WiFi, maka saya akan menggunakan WLP3S0. Baik, setelah memilih tipe jaringan yang akan kita gunakan, kita beralih ke bagian storage. Kemudian pada bagian controller IDE ini kita klik yang bagian empty. Kemudian pada bagian optical drive kita pilih di logo piringan ini. Kemudian kita pilih ISO dari sistem operasinya. Kita bisa memilih dengan choose atau create a virtual optical disk. Kemudian kita pilih add. Kemudian kita cari nama ISO-nya. Nah, yang seperti ini ya. Kemudian kita klik open. Kemudian choose. Kemudian OK. Baru kita start atau kita jalankan. Nah, ini kita perbesar aja layarnya. Kemudian kita tekan enter. Kita pilih yang install Ubuntu server saja. Kemudian untuk bagian bahasa, kita pilih bagian English saja dengan menekan tombol enter. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada update to new installer dan continue without
updating. Kita pilih yang continue without updating. Kemudian kita pilih done. Kemudian kita akan mendapatkan IP DHCP versi 4 seperti yang tertera di layar ya, 192.168.8.30 dengan prefix 24. Nah, ini adalah IP address yang diberikan secara otomatis karena kita sudah menggunakan tipe jaringan bridge. Jadi antara host dan guest bisa saling berkomunikasi. Kemudian kita pilih done. Untuk bagian proxy address-nya kita kosongkan saja, kemudian kita pilih done. Nah, pada bagian repository atau mirror address kita pilih done saja karena kita akan menggunakan repository atau mirror dari bawaan Ubuntu-nya. Kemudian di sini ada bagian partisi hard disk. Nah, di sini kita akan menggunakan yang use an entire disk. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih done. Kemudian continue. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data dari informasi server yang akan kita gunakan. Nah, contohnya untuk namanya, misalnya di sini menggunakan nama saya, kemudian nama servernya misalnya Ubuntu, pick username-nya misalnya nama saya lagi, kemudian passwordnya sesuaikan. Setelah selesai, kita pilih done, kemudian kita pilih done. Nah, ini adalah beberapa fitur dari server menggunakan Snap. Nah, pada bagian ini kita lewatkan saja karena kita tidak membutuhkan. Untuk itu, kita pilih done dan ini adalah proses instalasinya. Baik, pada bagian ini kita pilih cancel, update, and reboot saja karena kita tidak membutuhkan update dan kita langsung melakukan restart atau reboot. Kita enter saja. Kita tunggu sampai sistem operasi ini merestart dengan sendirinya. Baik, pada bagian ini kita diperintahkan untuk mengeluarkan ISO dari Linux-nya. Kemudian di sini kita tekan enter saja dan Linux akan merestart. Baik, sekarang kita enter saja. Nah, di sini kita akan melakukan login dari user yang telah kita buat pada saat instalasi. Kemudian passwordnya. Dan kita akan melakukan proses update repository. Baik, sekarang kita akan melakukan komunikasi dengan komputer host. Ini kita kecilkan dulu layarnya. Nah, di sini kita cek IP address yang kita dapatkan. IP at show. Oke. Kemudian kita buka terminal atau konsol. Kemudian kita ping ke komputer guest. Ping 192.168.8.30. Nah, jika keterangan seperti ini, maka antara guest dan host bisa saling berkomunikasi. Baik, sekarang kita akan mematikan server kita dengan perintah sudo power off. Seperti ini, di enter dan selesai.